Sejumlah orang terlihat berdiri di sebuah balkon rumah di Kampung Nelayan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu sore. Sebagai bentuk rasa syukur, mereka membagi-bagikan uang yang langsung jadi rebutan masyarakat dari berbagai kalangan. Inilah salah satu tradisi yang dilakukan saat memperingati Maulid Nabi sebagai bentuk rasa syukur. Selain itu ada pula sejumlah pawai untuk menghibur. Sementara itu, saudara, ribuan orang berebut sepasang gunungan berisi jajanan tradisional dan hasil bumi di Masjid Agung Keraton Surakarta, Jawa Tengah dalam peringati Maulid Nabi. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya masih serta Regan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa. Puluhan siswa SD Negeri Jati 3, Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat keracunan massal. Korban ramai-ramai mual, muntah, pusing, dan diare. Bahkan satu siswa berusia 9 tahun jadi korban meninggal dunia. Polisi menetapkan 2 siswa jadi tersangka kasus perundungan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Keduanya dijerat pasal berlapis, yakni pasal 80 dan pasal 170 tentang pengeroyokan. Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah kediaman Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan hari ini adalah lanjutan dari kegiatan sejak Kamis petang hingga malam dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. PDI Perjuangan hari ini menggelar rapat kerja nasional di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Jokowi bakal hadir sekaligus memberikan pidato siang ini. Kami ajak Anda untuk melihat tradisi mepet, tradisi yang dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur warga di Pura Kayangan, Desa Kesiman, Denpasar. Dalam tradisi ini, para ibu berjalan sambil menjunjung gebogan dengan ketinggian sekitar 45 cm. Selamat
siang, saudara. Kita berjumpa lagi di Kompas Siang hari ini, Jumat 29 September 2023. Selain 5 berita utama yang tadi sudah Anda saksikan, hari ini kami juga punya informasi soal peristiwa tertukarnya bayi di Bogor yang sempat menjadi perhatian banyak pihak. Setelah dipastikan tertukar dengan hasil tes DNA, kini bayi tertukar itu sudah berada di pelukan orang tua biologis masing-masing. Ada juga informasi soal rencana operasional kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebelumnya pada 1 Oktober bakal diundur ke Senin 2 Oktober. Kita mulai Kompas Siang hari ini bersama saya Glenis Oktania. Dan saya Paskalis Siswari. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen terpercaya. 17 siswa SD Negeri Jati 3, Desa Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, hingga kini masih dirawat akibat mengalami keracunan. Korban keracunan dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. 13 dirawat di Puskesmas Saguling, 1 korban di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan, dan 3 orang di Rumah Sakit Kartini. Korban keracunan mengalami gejala muntah, diare, dan juga demam. Hingga kini total ada 36 siswa yang jadi korban keracunan jajanan aci mini yang dijual di depan sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepala sekolah di Kabupaten Bandung Barat untuk mengawasi jajanan yang dijual di lingkungan sekolah. Hal ini menyusul peristiwa keracunan massal agar tidak kembali terjadi. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat juga memberikan pendampingan proses pembelajaran bagi siswa SDN Jati 3 Saguling yang jadi korban keracunan. Jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlila sudah bersiap di Puskesmas Saguling, tempat sebagian korban keracunan dirawat hari ini. Fadil, bagaimana kondisi siswa yang masih dirawat di beberapa rumah sakit di Kabupaten Bandung Barat? Ya, Paskalis dan saudara, dapat saya laporkan di hari kedua kejadian keracunan makanan di Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Pada hari ini bertambah 1 orang, jadi secara keseluruhan bertotal ada 36 siswa SDN Jati 3 Saguling menjadi korban keracunan usai mengkonsumsi jajanan cimen atau aci mini. Terkait dengan kondisi para siswa yang masih dirawat di rumah sakit, saat ini memang kondisinya sudah mulai membaik. Gejala-gejala keracunan yang sempat dialami oleh para siswa sudah mulai berkurang, sehingga saat ini memang para siswa ataupun korban ini tinggal menunggu pemeriksaan dokter untuk apakah boleh diperbolehkan pulang sehari ini atau tidak. Paskalis, memang pasca kejadian ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat langsung bergerak untuk melakukan koordinasi dan himbauan kepada seluruh kepala sekolah di Kabupaten Bandung Barat untuk selalu memeriksa dan menjaga setiap jajanan yang ada di setiap sekolah. Berikut rekaman video wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Asep Dendi. Memberikan informasi, edukasi tentang makanan-makanan yang harus steril di tiap-tiap sekolah. Untuk aktivitas di sekolah SD Jati sendiri seperti apa nanti? Kalau di SD Jati, kalau yang sekarang masih sakit, nanti akan ada bimbingan khusus dari guru atau wali kelas. Kalau untuk aktivitas belajarnya, Pak? Tidak mengganggu, karena ini yang sakit saja. Tapi kalau dalam pembelajarannya, nanti guru akan memberikan pembelajaran khusus terhadap siswa yang tertimpa untuk keracunan itu. Ya, Paskalis, dari 36 siswa SDN Jati 3 Saguling menjadi korban keracunan, hingga saat ini yang masih dilakukan perawatan, diantaranya 11 berada di Puskesmas Saguling, 3 di RS Kartini, dan 1 di RS CK 1 orang. Untuk 1 korban tambahan masih dilakukan observasi di IGD. Paskalis. Fadila, ini kan korbannya cukup banyak, ada belasan anak yang saat ini juga masih ada beberapa yang dirawat. Bagaimana dengan penjual jajanannya? Apakah sudah diperiksa polisi? Lalu bagaimana hasil pemeriksaannya? Ya, Paskalis, memang pada kemarin pun pihak Satreskrim Polres Cimahi maupun Polsek Batu Jaya sudah mengamankan
pedagang cimin atau acimini ini untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada dugaan kelalaian atau seperti apa yang mengakibatkan puluhan siswa SD 3 Jati 3 Saguling menjadi korban keracunan. Tetapi memang hingga Jumat siang ini proses pemeriksaan masih terus dilakukan dan belum ditentukan apakah si pedagang cimin ini menjadi tersangka atau tidak. Paskalis. Lalu bagaimana dengan makanannya? Apakah ada uji lab yang dilakukan? Apakah sudah ada hasilnya juga untuk makanan yang diduga menjadi sumber keracunan ini? Ya, Paskalis, memang berbagai upaya untuk mencari tahu apakah penyebab pasti keracunan massal di Kecamatan Saguling ini. Selain melakukan pemeriksaan terhadap pedagang cimin, melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah penjual cimin, dan ada juga upaya yang dilakukan adalah pengujian sampel makanan cimin atau acimini ini di Labkesda Jawa Barat. Tetapi memang dalam hasil pemeriksaan itu harus membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, sehingga untuk penyebab pasti dari dugaan keracunan ini berdasarkan sampel makanan belum dapat diketahui. Paskali. Baik, terima kasih Ahmad Fadila melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, puluhan siswa SD Negeri Jati 3 Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, jadi korban keracunan massal. Mereka dibawa ke rumah sakit setelah ramai-ramai mengalami mual, muntah, pusing, dan diare. Bahkan satu siswa berusia 9 tahun jadi korban meninggal dunia. Puluhan siswa SD Negeri Jati 3 Saguling, Kabupaten Bandung Barat ini terbaring lemas usai menyantap jajanan cimin atau acimini yang dijual di sekitar sekolah mereka. Sejumlah korban mengaku mengalami mual, muntah, pusing, dan diare. Pada Kamis malam, 34 korban masih dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Bahkan, satu korban keracunan yang berusia 9 tahun meninggal dunia karena mempunyai riwayat komorbid. Itu kebetulan yang satu orang meninggal ini punya penyakit penyerta atau komorbid, yaitu thalassemia, yaitu kelainan dari sel darah merah, penyakit sel darah merah. Polisi pun turun tangan menyelidiki kasus ini. Penjual acimini atau cimin dibawa ke Polres Cimahi untuk diperiksa. Tak hanya itu, polisi juga menyita sampel makanan untuk diuji laboratorium. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyebab keracunan massal siswa SD Negeri Jati 3 Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, kami dari Polres Cimahi dan Polres Batu Jajar mengambil langkah-langkah. Yang pertama, kita mengambil sampel makanan yang dijual oleh pedagang, termasuk pedagang yang menjual. Saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan di Polres Batu Jajar untuk menggali informasi terkait terjadinya peristiwa ini. Kapolres Cimahi juga menjenguk siswa yang jadi korban keracunan yang kini masih dirawat di rumah sakit. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kini kita ke sorotan lain yang sempat jadi perbincangan beberapa waktu lalu, saudara, soal bayi tertukar di Bogor, Jawa Barat yang hari ini akan memulai kehidupan baru. Kedua bayi sudah kembali ke orang tua biologis masing-masing. Penyerahan bayi tertukar berlangsung di Mapolres Bogor. Menteri dan sejumlah pejabat negara menyaksikan prosesi itu. Di antaranya Menteri PPA, pihak KPAI, dan pihak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kapolres Bogor pun mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan beberapa pihak sehingga bayi tertukar bisa kembali ke orang tua biologis masing-masing. Hari ini kita telah selesai melaksanakan penyerahan bayi tertukar yang selama ini memang menjadi berita yang sangat viral. Saya sebagai Kapolres Bogor mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas dukungan dan bimbingannya bersama Menko PMK bersama KPAI dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya banyak kekurangan yang kami lakukan,
mungkin kami ke depan akan selalu untuk menjaga anak dan perempuan di Kabupaten Bogor. Kita akan menuju Polres Bogor bersama jurnalis Kompas TV, Fetriska Ananda. Rizka, selamat siang. Bagaimana proses pengembalian bayi tertukar kepada orang tua biologisnya? Lalu siapa saja yang hadir pada siang hari ini? Ya, pas sekali kalau misalkan saya bisa gambarkan bagaimana kemudian proses penukaran ataupun pengembalian bayi yang sempat tertukar pada 1 tahun lalu di Rumah Sakit RS Sentosa Bogor ini sangat haru. Bagaimana kemudian kedua ibu ini juga harus melepas anaknya yang sudah diasuh selama 1 tahun, begitu ya kalau misalkan saya bisa gambarkan. Meskipun lega begitu ya setelah anaknya ini kembali ke pangkuan masing-masing, namun tetap ada perasaan seperti rindu begitu ya. Kemudian karena sudah terlanjur menyayangi anak asuh yang sudah mereka asuh selama 1 tahun terakhir. Nah, itulah yang kalau misalkan saya gambarkan bagaimana kemudian proses pengembalian bayi yang tertukar tadi di Mapolres Bogor, Jawa Barat ini. Dan kemudian tadi tidak hanya kedua pihak keluarga, ini kalau misalkan saya pantau juga ini keluarga besar begitu ya, dari kedua pihak keluarga ini, namun juga tampak Menteri Perlindungan Perempuan dan juga Perlindungan Anak dari Bintang Puspayoga begitu ya, tadi hadir langsung menyaksikan proses pengembalian bayi yang tertukar ini. Juga tadi tampak dari Bupati Kabupaten Bogor ini juga hadir, dan kemudian pejabat setingkat eselon 2 begitu dari Kementerian Menko PMK. Nah, kenapa kemudian dari segala instansi ini juga hadir dalam proses pengembalian anak ini? Karena memang kasus ini cukup menarik perhatian, tidak hanya perhatian masyarakat namun juga perhatian pejabat negara yang kemudian mencoba hadir begitu ya, sehingga memang agar kejadian ini tidak kembali terjadi di masa depan. Bagaimana kemudian pemerintah ataupun instansi yang terkait ini dapat mengformulasi bagaimana kemudian aturan atau regulasi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kemudian setelah tadi putra-putranya dikembalikan kepada orang tua masing-masing, ini juga telah menjalani masa transisi selama 1 bulan, dan kemudian dalam 2 minggu terakhir ini juga putra masing-masing ini juga sudah mulai menginap di rumah masing-masing. Jadi memang setelah kemudian dirasa bayi-bayi ini, anak-anak ini sudah cukup nyaman dengan orang tua baru mereka yang merupakan memang orang tua biologis mereka ini, mereka sudah mulai saling menginap gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan tadi diceritakan oleh salah seorang ibu yakni Ibu Siti begitu ya, bagaimana kemudian ia menceritakan satu sisi ia merindukan anak yang sempat ia asuh selama 1 tahun, namun ia juga harus mengambil hati begitu ya anak yang ia akan urus selama 1 tahun ke depan. Bagaimana kemudian dalam 2 minggu terakhir ini Ibu Siti dengan anaknya tidak bertemu sama sekali karena memang untuk demi kebaikan psikologis dari anaknya sendiri, sehingga agar tidak bingung yang mana orang tuanya. Jadi ini semata-mata ini adalah terkait dengan kepentingan dari anak itu sendiri, Paskalis. Ini selain proses pertukaran di mana bayinya sekarang sudah kembali ke orang tua masing-masing, ada juga proses hukum dari bayi yang tertukar ini. Bagaimana update-nya? Ya, Paskalis, kalau misalkan mengacu pada informasi yang terakhir kami dengar, ini adalah masih dalam proses penyelidikan. Setidaknya ada 9 saksi dari pihak tenaga kesehatan Rumah Sakit Sentosa ini diperiksa oleh kepolisian. Namun hingga kini memang kasus ini belum masuk ke dalam tahap penyidikan. Jadi memang ini belum naik secara status hukumnya. Namun kalau misalkan tadi saya juga mengkonfirmasi kepada Kapolres dari Kabupaten Bogor ini, kemudian saya juga mengkonfirmasi dari kedua belah pihak ibu ini, mereka mengatakan bahwa tetap akan menuntut ataupun menggugat pihak rumah sakit ini untuk menyelesaikan proses hukum yang sebagaimana harusnya diselesaikan. Dan kalau misalkan tadi diungkapkan juga oleh dari Kapolres Kabupaten Bogor yang mengatakan bahwa memang kasus ini masih berproses, masih dalam tahap penyelidikan. Jadi kalau misalkan memang ditemukan adanya indikasi tindak pidana begitu ya, kelalaian yang diduga terjadi sehingga memang anak ini tertukar, maka kemudian kasus ini akan naik ke penyidikan, akan dilakukan gelar perkara dan kemudian akan sehingga ditetapkan tersangka, Paskalis. Terima kasih Fetriska Ananda melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Saudara, peristiwa tertukarnya bayi di Bogor jadi perhatian banyak pihak. Setelah dipastikan tertukar dengan hasil tes DNA, kini bayi tertukar itu sudah berada di pelukan orang tua biologis masing-masing. Bayi laki-laki dari pasangan Siti Maulia dan M. Tabrani tertukar di Rumah Sakit Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terungkap pada Juni 2023, atau setahun kemudian usai warga Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor melakukan tes DNA.
Dari hasil tes DNA menyatakan bahwa Siti ternyata bukan ibu biologis bayi yang telah dirawatnya. Dari hasil tes DNA itu pula, Siti meminta pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit. Semenjak dari laporan Siti ke rumah sakit, manajemen rumah sakit baru mengetahui peristiwa bayi tertukar ini. Dan rumah sakit pun sempat menduga ada kelalaian sehingga terjadi tertukarnya bayi. Sudah membuktikan dengan tes DNA? Udah. Di mana? Di rumah sakit juga. Oh, hasilnya? Hasilnya negatif. Bahwa ini bukan anak ibu. Tidak identitas. Tadinya mah kan dia berupaya kayaknya berupaya meyakinkan saya, berupaya dia juga ikut, maksudnya meyakinkan si pasien si B gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada hasil gitu ya, nggak ada titik terang. Saya sampai sekarang juga masih nunggu titik terang dari rumah sakit, ternyata belum ada. Dari peristiwa ini, Siti pun melaporkan ke pihak kepolisian. Kepolisian pun menjembatani kasus bayi tertukar dengan melakukan tes DNA kepada kedua orang tua bayi. Setelah hasil tes DNA keluar, pihak Polres Bogor mempertemukan kedua orang tua untuk menerima hasil tes DNA tersebut yang menyatakan bayi Siti tertukar dengan bayi orang tua berinisial D. Momen mengharukan terjadi seusai pengumuman hasil tes DNA antara keluarga Siti Mauliah dan pasien D di Polres Bogor. Kedua keluarga telah menerima fakta yang terjadi, bahwa laki-laki keduanya dipastikan tertukar. Berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapfor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapfor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Setelah itu, dengan kebesaran hati kedua belah pihak, maka proses setelah dibacakan oleh Puslapfor Bareskrim, sekali lagi kami mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing pihak bisa menerima dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kasus bayi yang tertukar akan memasuki babak baru. Setelah menjalani masa transisi bonding atau menjalin ikatan emosional antara anak dan orang tua selama 1 bulan, penyerahan bayi yang tertukar dilakukan Jumat hari ini. Kedua ibu bayi juga sepakat melaporkan Rumah Sakit Sentosa atas kasus bayi tertukar. Alhamdulillah masa transisi tentang kemarin bayi tertukar berjalan dengan baik. Insya Allah kalau menurut jadwal tanggal 29 bulan 9 ini akan dilaksanakan penyerahan satu sama lain. Namun saya meminta dan kami harapkan semua bahwa mereka adalah bagian dari keluarga besar. Sebelumnya, pada 25 Agustus lalu, Polres Bogor telah mengumumkan hasil tes DNA Puslapfor Mabes Polri yang menyatakan 99,9% bayi positif tertukar. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Siang akan jeda sejenak, nanti kami hadir kembali dengan informasi siswa SMP korban perundungan di Cilacap, Jawa Tengah akhirnya dirujuk dari RSUD Majenang ke RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto. Korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka serius. Pihak keluarga pengawal pribadi Kapolda Kaltara dan Kompolnas berharap penyelidikan kasus kematian almarhum Brigadir Setio Herlambang bisa dilakukan secara transparan. Hal ini untuk menghindari spekulasi yang beredar di masyarakat. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Siapkan diri
untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. X-Force. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin, produksi Konimax. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin, produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Saudara, siswa SMP korban perundungan di Cilacap, Jawa Tengah akhirnya dirujuk dari RSUD Majenang ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka serius. Siswa SMP korban perundungan di Cilacap, Jawa Tengah telah dirujuk ke Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Menurut polisi, korban dirujuk karena mengalami luka yang cukup serius, termasuk di bagian rongga tenggorokan. Bahkan, korban juga harus menjalani operasi akibat aksi brutal yang dilakukan para tersangka. Akan kami laksanakan untuk rujuk ke RSUD Margono untuk melaksanakan perawatan yang lebih intensif. Untuk biaya semua akan ditanggung oleh Polri. Informasi lebih lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV Harsono langsung dari Purwokerto, Jawa Tengah. Harsono, jadi seperti apa kondisi terkini dari korban? Apakah ada operasi-operasi yang akan dijalani korban?
Ya, baik saudara dan Paskalis, dapat saya laporkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Margono, Purwokerto, Jawa Tengah, di mana saat ini korban FF yang menjadi aksi perundungan oleh temannya sendiri di Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, masih menjalani perawatan di rumah sakit provinsi ini. Karena kondisi korban memang dikatakan oleh pihak kepolisian mengalami luka yang serius di bagian rongga maupun di bagian dadanya, sehingga korban ini harus menjalani operasi. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan bahwa pelaksanaan operasi ini akan dilakukan pada hari ini atau kemungkinan pada besok. Nah, sementara korban ini masih terbaring di ruang Suparjo Rustam di kamar 118 Paskalis. Harsono, ini selain korban yang saat ini masih terus ditangani karena luka-luka yang dialami, polisi juga sudah menetapkan 2 tersangka. Setelah ini, apalagi langkah yang akan dilakukan polisi untuk mengusut tuntas kasus perundungan ini? Ya, memang Paskalis, kemarin aparat kepolisian dari Polresta Cilacap sudah menetapkan 2 pelaku yang atau secara umum dikatakan sebagai tersangka. Nah, kemarin sempat tidak dilakukan penahanan, namun dilakukan pembinaan begitu di Panti Sosial Cilacap. Namun menurut Kasat Reskrim Polresta Cilacap, Kompol Guntar yang saya hubungi melalui telepon mengatakan bahwa dengan melihat kondisi korban yang mengalami cukup parah atau cukup berat dan harus menjalani operasi di bagian tulang dadanya, sehingga kepolisian memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap kedua pelaku tersebut. Dan hingga kini, Paskalis, kedua pelaku sudah ditahan di Mapolresta Cilacap. Nah, menurut pihak kepolisian juga hari ini sore nanti akan pihak dari KPAI itu akan datang ke Polres Cilacap untuk berkonsultasi atas kasus yang terjadi di Cilacap ini. Paskalis. Baik, terima kasih Harsono, laporan Anda langsung dari Purwokerto, Jawa Tengah. Saudara, polisi menetapkan 2 siswa sebagai tersangka dalam kasus perundungan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Keduanya dijerat pasal berlapis, yakni pasal 80 dan pasal 170 tentang pengeroyokan. Warga Cilacap, Jawa Tengah dikejutkan dengan beredarnya video seorang pelajar SMP dianiaya oleh sejumlah pelajar lainnya. Viralnya aksi perundungan siswa SMP di Cilacap ini menyulut kemarahan warga. Sebagian warga hampir saja melampiaskan kekesalan mereka dengan menghakimi pelaku saat hendak dibawa polisi pada Rabu dini hari lalu. Namun, tindakan warga itu dapat diredam polisi. Setelah melakukan penyidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi pun menetapkan 2 pelaku sebagai tersangka yang tak lain merupakan kakak kelas korban. Menurut polisi, pelaku tega melakukan perundungan lantaran tak terima korban mengaku-ngaku sebagai anggota geng yang diketuai oleh pelaku. Motifnya karena korban ini mengaku termasuk menjadi anggota barisan siswa. Padahal dia bukan sebagai anggota barisan siswa. Dan dia juga sempat menantang-nantang keluar. Nah, akhirnya ketemulah sama ketuanya barisan siswa yang ada viral di video itu. Pelaku itu ketuanya berarti ya? Sementara indikasinya ya dia sebagai ketua di kelompok. Dua
tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun dan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Walau pelaku masih di bawah umur dan akan diproses dengan peradilan anak, polisi memastikan hal itu tidak menggugurkan proses hukum yang tengah berlangsung. Pelaku kita amankan dan sudah dibawa ke Polresta Cilacap, berikut 3 saksi. Dan ini didampingi semuanya oleh keluarganya masing-masing, supaya tidak ada tindakan-tindakan lain yang mungkin menunjukkan Polri bahwa kita tidak profesional. Kita tetap profesional, bekerja sesuai dengan fakta hukum yang ada. Yang mengejutkan, salah satu pelaku dikenal aktif mengikuti kegiatan sekolah dan memiliki prestasi di bidang pencaksilat dan tilawah. Pelaku tersebut yang mengikuti ekstranya memilih pencaksilat. Itu. Dan pelaku itu pernah mengikuti lomba pencaksilat tingkat kabupaten dan meraih juara 2. Jadi prestasi ada. Lalu lomba yang kemarin diikuti di awal tahun ajaran dia mengikuti lomba tilawah. Itu juga di tingkat kecamatan dia bisa mendapatkan juara prestasi. Menanggapi kasus ini, psikolog anak menilai perlunya menanamkan nilai moral bagi anak-anak untuk mencegah adanya praktik perundungan di lingkungan sekolah. Selain itu, orang tua juga diminta lebih berperan dalam mendampingi anak. Jika ada gelagat yang tak biasa dari anak, orang tua harus lebih peka. Mencegah anak untuk mendapatkan perundungan bagi anak-anak yang melakukan, itu pertama semua anak di usia sejak dini harus diajarkan tentang yang kita sebut namanya moral, pendidikan moral. Misalnya kita lihat bahwa anak mengalami masalah yang tidak nyaman itu, orang tua harus cepat bertindak. Apa yang mesti dilakukan orang tua adalah menghubungi sekolah kalau itu terjadi di sekolah, ketidaknyamanan itu, atau terhadap lingkungan rumah. Kadang-kadang anak merasa juga tidak nyaman karena ada beberapa tuntutan orang tua, harus berprestasi, harus ini, yang membuat anak juga tidak nyaman. Saat ini, korban perundungan dirujuk ke RSUD Margono Purwokerto untuk dirawat intensif. Adapun 2 tersangka tidak ditahan karena masih berada di bawah umur. Keduanya dititipkan di Rumah Penampungan Trauma Center Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Tim Liputan, Kompas TV Cilacap, Jawa Tengah. Kita ke kasus kriminal lainnya, Saudara. Polisi menduga pelaku pembunuhan seorang perempuan di dekat Mall Central Park menyerang korban secara acak. Pelaku dengan korban tidak saling mengenal. Polisi mengungkap motif pembunuhan seorang perempuan di dekat Mall Central Park, Jakarta Barat. Menurut polisi, pelaku diduga menyerang korban secara acak tanpa mengenalnya. 7 saksi telah diperiksa mulai dari petugas keamanan mal, keluarga korban hingga keluarga pelaku. Pelaku diduga melakukan aksinya secara acak tanpa memiliki latar belakang dendam terhadap korban. Saat ini polisi mendalami kejiwaan pelaku. Untuk motifnya sendiri udah terungkap belum, Pak? Ya, jadi untuk motif sendiri yang sudah bisa kita pastikan ya tidak ada dendam pribadi terhadap korban ya. Yang pelaku tidak memiliki dendam pribadi terhadap korban, kemudian juga pelaku tidak ada keinginan untuk mungkin menguasai benda milik korban atau melakukan perampokan ya, dan yang juga pelaku ini tidak ada tujuan terhadap korban, tidak kenal ya. Sebelumnya, ramai disebutkan peristiwa pembunuhan itu terjadi di lobi Mall Central Park. Melalui pesan singkat kepada media, pihak Central Park membantah korban tewas di area Central Park. Pihak manajemen menyebut kejadian pembunuhan terjadi di luar kawasan gedung. Sebelumnya, pelaku sempat kabur sesaat setelah melakukan aksinya. Namun pelaku telah ditangkap petugas keamanan apartemen. Selama proses penyidikan, keterangan pelaku berubah-ubah sehingga membuat polisi kesulitan. Sejak tahun 2021, pelaku diketahui sering mondar-mandir di sekitar Mall Central Park.
Atas perbuatannya itu, ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Jumat pagi, saudara, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan hari ini adalah lanjutan dari kegiatan sejak Kamis petang hingga malam dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pihak keluarga pengawal pribadi Kapolda Kaltara dan Kompolnas berharap penyelidikan kasus kematian almarhum Brigadir Setio Herlambang bisa dilakukan secara transparan. Hal ini untuk menghindari spekulasi yang beredar di masyarakat. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Salonpas Jet Spray, let's move. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegalinu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Gatal karena jamur dan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu
Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Kematian remaja anak perwira TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma masih jadi misteri. Polisi kini masih memeriksa gawai korban setelah menemukan status soal kematian di akun game milik korban. Peristiwa ini memang ada saksi yang 2 orang ya yang mengetahui ya. Saksi inilah yang memberikan informasi sehingga awalnya adalah infonya adalah kebakaran. Merupakan anak dari anggota TNI AU perwira menengah, keluarga besar TNI AU yang tinggal di lingkungan Halim. Kematian seorang remaja anak perwira menengah TNI yang ditemukan terbakar di pos Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur masih diselidiki polisi. 8 orang saksi telah diperiksa, termasuk 2 orang saksi yang pertama kali melapor ke polisi ada peristiwa kebakaran. Dan Satpom TNI AU Letkol Made Oka Darmayasa menyebut lokasi tempat meninggalnya korban merupakan kawasan Ring 1. Pos penjagaan itu tidak bisa dilintasi sembarang orang. Namun karena korban merupakan anak anggota TNI dan tinggal di lingkungan itu, maka korban bisa melintasi kawasan itu. Untuk lokasi pos spion yang ada di ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma di situ merupakan daerah Ring 1. Jadi tidak ada sembarang orang yang bisa lewat situ karena ini masih keluarga, jadi mungkin memungkinkan untuk dia lewat situ. Dalam penyidikan, polisi mengungkap korban sempat membuat status mencurigakan soal kematian di akun game Roblox miliknya. Polisi pun bekerja sama dengan Puslap 4 untuk mengecek gawai korban. Polres Metro Jakarta Timur juga melibatkan Asosiasi Psikolog Forensik untuk mengetahui motif kejadian. Hobinya memang gamer. Ya, mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban bertuliskan ya, tulisannya hi if you see this, artinya kalau kamu melihat ini, I probably already dead. Saya mungkin sudah meninggal. Ini tulisannya. Lalu yang kelima, kami koordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mengetahui motif daripada kejadian ini. Dari hasil otopsi, tim dokter menyebut terdapat luka bakar hampir 91% dalam kondisi stadium 2 sampai stadium 3 pada tubuh korban. Serta terdapat tanda-tanda penganiayaan berupa luka lebam juga luka senjata tajam. Bahkan, korban juga diduga masih hidup saat pos penjagaan terbakar karena ditemukan sisa asap pada paru-paru korban. Ini terdapat luka bakar stadium 2 dan sampai stadium 3. Hampir di seluruh bagian tubuh kira-kira 91%. Ya, jadi dari hasil otopsi memang kita mendapatkan tanda-tanda penganiayaan. Kemudian dari hasil pemeriksaan secara laboratoris pada jalan nafasnya kita dapatkan jelaga yang artinya jenazah pada saat masih hidupnya sempat menghisap udara luka dari bakaran itu. Ya. Artinya diduga dianiaya terus dibakar begitu ya Pak? Kemungkinan begitu. Olah TKP sudah digelar penyidik Polres Metro Jakarta Timur bersama POM TNI Angkatan Udara. Dari hasil olah TKP ditemukan sejumlah barang bukti termasuk pisau. 11 kamera pengawas atau CCTV, ditambah 7 titik CCTV lainnya sudah diperiksa. Polisi juga akan mengklarifikasi pihak sekolah dan teman sekelas korban. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Informasi terkini akan langsung disampaikan jurnalis Kompas TV Gracia Adur langsung dari Polres Jakarta Timur. Gracia, apa perkembangan terbaru dari proses penyelidikan kematian anak anggota TNI ini?
rencananya Paskalis dan juga saudara pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dari pihak Polres Jakarta Timur ini akan melakukan doorstop yang nanti akan memberikan berbagai macam keterangan-keterangan terkait kasus ini, saudara. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti kemudian kita tanyakan kepada pihak Polres Metro Jakarta Timur, utamanya adalah soal bagaimana hasil klarifikasi polisi terhadap pihak guru BK dan juga wali kelas. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil soal digital forensik yang dimana polisi sudah mengamankan barang-barang milik korban seperti HP, kemudian tablet dan juga laptop, serta bagaimana hasil dari 18 kamera pengawas yang ini kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, saudara. Nah, baru sampai detik ini polisi baru memeriksa 8 saksi terkait kasus ini, yang ini kemudian juga akan kami tanyakan pada pukul 2 siang bagaimana hasil pemeriksaan dari keterangan 8 saksi, diantaranya yang merupakan warga sipil dan juga 1 TNI, saudara. Nah, sampai sejauh ini polisi juga masih belum melakukan pemeriksaan saksi terhadap orang tua korban. Mengapa? Karena kondisi orang tua korban ketika ditanya ini kondisinya masih syok, juga masih histeris, sehingga kalau kondisinya ini sudah pulih secara psikologinya, kemungkinan juga polisi akan melakukan pemeriksaan saksi terhadap kedua orang tua korban, saudara. Nah, informasinya Paskalis dan juga saudara bahwa bagaimana sosok korban itu sendiri yang berinisial CHR berusia 16 tahun ini, kalau menurut kepolisian Polres Metro Jakarta Timur, bahwa korban ini sangat gemar bermain game online. Mengapa? Ini terlihat dari HP milik korban, ini ada salah satu aplikasi permain game yang selalu digunakan, yaitu Roblox, di mana ini juga menarik perhatian kami. Korban ini menulis status di Roblox yang bertuliskan bahwa jika Anda menemukan ini, kemungkinan saya mati. Nah, ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan besar. Apa pesan ataupun maksud dari pesan ini, Paskalis dan juga saudara? Nah, kalau pernyataan yang disampaikan dari pengamat ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan bahwa ada 2 kemungkinan yang ini kemudian patut diuji oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur. Yang pertama adalah apakah ada kemungkinan korban ini bunuh diri atau adanya pembunuhan. Kalaupun ini ada indikasi ke kasus bunuh diri, saudara, maka polisi perlu mengecek apa maksud dari pesan status dari Roblox ini, saudara. Mengapa? Apakah pesan ini ditujukan bahwa memang korban ini bertujuan ingin mengakhiri hidupnya, ataukah status ini memang hanya sekedar untuk permainan game saja? Nah, maka untuk soal beberapa hal ini yang kemudian nanti kita akan tanyakan dan kita akan menunggu bagaimana perkembangan dari pihak kepolisian Metro Jakarta Timur, Paskalis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Gracia Adur melaporkan langsung dari Polres Jakarta Timur. Kita ke informasi yang saat ini penyelidikannya juga masih terus berlangsung, saudara, soal kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara. Dari pihak keluarga pengawal pribadi Kapolda Kaltara berharap penyelidikan kasus kematian almarhum Brigadir Setio Herlambang bisa dilakukan secara transparan. Keluarga almarhum Brigadir Setio Herlambang, pengawal pribadi Kapolda Kaltara, telah diperlihatkan rekaman CCTV dan hasil otopsi korban. Pengacara keluarga menyebut pihak keluarga akan menunggu hasil akhir penyelidikan polisi. Keluarga meminta kasus ini ditangani secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kami dari keluarga hanya minta bahwa perkara ini ditangani dengan sebaik-baiknya, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan terang benderang. Beberapa yang memang perlu didalami, tapi karena ini masih proses, belum selesai, belum final, sehingga keluarga tidak mau menyimpulkan, supaya nanti tidak terjadi simpang siur. Senada dengan pihak keluarga, Kompolnas juga meminta kasus tewasnya Brigadir Setio Herlambang diusut secara transparan. Hal ini untuk menghindari spekulasi yang beredar di masyarakat. Polisi harus menyampaikan hasil penyelidikan tahap demi tahap kepada keluarga, termasuk menghadirkan keluarga dalam gelar perkara. Kemudian keluarga
diberikan gambaran CCTV yang ada di lokasi. Kami selalu mendorong penanganan kasus itu secara transparan. Kemudian tahap demi tahap perlu disampaikan kepada pihak keluarga. Kemudian nanti saat terakhir, ketika gelar perkara akhir, keluarga dan penasihat hukum dihadirkan. Mabes Polri sudah mengirimkan tim asistensi ke Kalimantan Utara untuk membantu pengungkapan kasus meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang. Tim yang diberangkatkan terdiri dari penyidik, Lab4, Inavis, dan juga Propam. Tim asistensi ini nantinya akan diperbantukan ke Polda Kaltara dan melakukan olah TKP. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Kapolda Kaltara ikut diperiksa jika nantinya dibutuhkan. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lain akan hadir di Kompas yang usai jeda. Salah satunya pada Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan hari ini adalah lanjutan dari kegiatan sejak Kamis petang hingga malam dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. PDI Perjuangan hari ini menggelar rapat kerja nasional di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Jokowi bakal hadir sekaligus memberikan pidato siang ini. Jangan kemana-mana, Glenis Oktani akan hadir menemani Anda usai jeda. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Salonpas Jet Spray, let's move! Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal.
Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Kompas Siang kembali untuk Anda bersama saya Glenny Soktania. Jumat pagi, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kediaman Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan hari ini adalah lanjutan dari kegiatan sejak Kamis petang kemarin. Jumlah personel KPK dalam penggeledahan di rumah Dinas Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo Jumat pagi lebih banyak ketimbang yang terjadi Kamis petang hingga malam. KPK menaikkan status pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian menjadi penyidikan. Sebelum Jumat pagi pada Kamis petang, penyidik KPK menggeledah rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bagian luar rumah ditutup dan dijaga pihak keamanan setempat. Penggeledahan di rumah Menteri Pertanian berlangsung Kamis sore. Petugas pengamanan kompleks Menteri berjaga selama penggeledahan berlangsung. Ali Fikri, juru bicara KPK, membenarkan penggeledahan penyidik KPK namun tak menjelaskan untuk kasus apa. Meski begitu, bila ditelusuri jejaknya, pada Juni lalu, KPK telah membuka penyelidikan pada Kementerian Pertanian pada beberapa kasus, salah satunya jual beli jabatan di kementerian. Masih proses penyelidikan. Apa saja dugaan-dugaan kasusnya nanti akan kami ekspos pada saat waktunya sudah selesai penyelidikan. Saat penyelidikan itu pula, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah diperiksa KPK. Saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap. Saya kira apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, dan saya sudah menyampaikan semuanya itu dengan apa yang saya bisa. Sekarang, dengan penggeledahan, KPK ingin menunjukkan ke publik bahwa kasus yang terjadi di Kementerian Pertanian sudah masuk tahap penyidikan. Tim Liputan Kompas TV. Selengkapnya ada rekan kami Intan Azhar di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Intan. Kasusnya di Kementerian Pertanian ini apa tepatnya sampai 2 hari berturut-turut rumah dinas digeledah? Ya, selamat siang Glenis dan juga saudara. Benar sekali memang penggeledahan terhadap rumah dinas Syahrul Yassin Limpo ini sudah diberlangsungkan dari pihak penyidik KPK dari kemarin sampai dengan kini. Di mana kalau kami mendapatkan informasi dari Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menegaskan penggeledahan ini masih tetap terus diberlangsungkan sampai dengan kini begitu ya. Adapun memang beberapa barang bukti yang kemudian telah dibawa dari pihak penyidik KPK untuk kemudian mengumpulkan beberapa barang bukti terkait dari kasus korupsi yang diduga berada di area dari Kementerian Pertanian terkait dari kasus jual beli jabatan begitu yang memang sampai dengan kini belum diinformasikan lebih lanjut apa kemudian barang bukti tersebut kepada para awak media. Nanti rencananya sekitar pukul 2 begitu nanti akan ada informasi yang akan disampaikan dari pihak Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Tentunya kita masih akan tetap terus menanti apa kemudian yang akan diinformasikan lebih lanjut terkait dari hal ini. Namun yang perlu diketahui saudara, untuk dari pemeriksaan ini sendiri masih tetap terus berlangsung ataupun penggeledahan ini masih tetap terus berlangsung begitu ya, di mana kemudian
Anda perlu mengetahui bahwasanya untuk dari pemeriksaan ini sebelumnya juga telah diberlangsungkan kepada Yassin Limpo pada tanggal 19 Juni 2023 yang lalu, di mana memang dalam hal ini pihak dari KPK juga telah melakukan ataupun membuka penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian pada 14 Juni yang lalu, saudara. Sehingga dalam hal ini masih tetap terus diberlangsungkan, dan adapun status peningkatan status ini yang semula merupakan penyelidikan, namun kini telah naik menjadi tahap penyidikan begitu. Seperti sebelumnya juga telah didapatkan informasi dari PLT Deputi Penindakan dan juga Eksekusi KPK, yakni Asep Guntur Rahayu, juga di sini pernah menyampaikan bahwa ada 3 klaster dugaan korupsi yang tengah didalami oleh KPK di lingkungan Kementan. Namun sampai dengan kini tentunya pemeriksaan ini masih tetap terus diberlangsungkan begitu, dan juga perlu diketahui bahwa untuk dari keberadaan Syahrul Yassin Limpo ini sendiri memang kalau kami mendapatkan informasi keberadaannya saat ini belum berada di Indonesia, namun masih berada di luar negeri, tepatnya di Roma begitu. Dan juga kalau tadi kami juga sempat mendapatkan kabar begitu ya, bahwasanya memang untuk dari Syahrul Yassin Limpo ini sendiri kemudian statusnya naik menjadi tersangka. Namun dalam hal ini kami masih tetap terus perlu untuk kemudian mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri. Tentunya kita masih akan tetap terus menantikan apa kemudian update terbaru terkait dari kasus ini, dan juga apa kemudian hasil selanjutnya daripada penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo pada kemarin dan juga pada siang ini. Glenis. Ya, penggeledahan masih dilakukan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, dan saat ini Mentan masih berada di luar negeri. Terima kasih Intan Azhar atas laporan Anda. Dalam kesaksian kasus korupsi proyek BTS 4G, Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejumlah saksi mengungkap ada aliran dana hingga ratusan miliar rupiah ke sejumlah pihak. 2 diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga dan seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disebut dalam sidang kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Saksi Irwan Hermawan mengungkap telah menyerahkan uang 27 miliar rupiah kepada Dito untuk pengurusan kasus dugaan korupsi BTS 4G yang saat itu masih dalam tahap penyelidikan di Kejaksaan Agung. Namanya Dito. Dito. Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa, Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Dia besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi, tapi harus mengajak Pak Anang ya untuk langsung itu yang terakhir berhubungan. Yang terakhir itu. Berapa itu, Pak? Totalnya 27. 27. Ya. Irwan yang juga menjabat sebagai komisaris PT Soliteh Media Sinergi bersama terdakwa lain Widi Purnama diduga berperan sebagai pengumpul uang setoran dari perusahaan rekanan yang terlibat proyek BTS 4G Kominfo. Total uang yang dikumpulkan Irwan mencapai lebih dari 240 miliar rupiah. Selain untuk Dito, Irwan mengungkap dana tersebut juga mengalir ke seseorang dari BPK sebesar 40 miliar rupiah dan 70 miliar ke salah satu staf anggota Komisi 1 DPR. Sinyal dari Pak Anang bahwa itu adalah K1. Saya tanya ke Pak Irwan, K1 itu apa? K1 itu artinya dari Komisi 1 gitu. Komisi yang 1. Mulia. Betul, Pak. Orang politik. Kan gitu jadinya. Komisi orang anggota DPR itu kan orang politik, Pak. DPR partai mana kan gitu jadi. Berapa diserahkan? Berapa diserahkan sama dia, Pak? Saya menyerahkan 2 kali yang mulia. Berapa? Totalnya 70 M kurang lebih. Berapa? 70 M. 70 M.
Menpora Dito Aryo Tejo 3 Juli lalu telah diklarifikasi Kejaksaan Agung terkait dugaan aliran dana 27 miliar rupiah di kasus BTS Kominfo. Dana yang dikembalikan Pak? Saya nggak tahu menahu. Ya, nominalnya sama Mas. Dari awal udah begitu dan kita udah melakukan proses resmi. Tidak tahu menahu. 1 hari setelah diperiksa. Mas, makasih. Jaketnya Mas ya. Beda emang sama goreng samanya. Jangan gitu. Dari kesaksian kliennya di pengadilan, pengacara Irwan Hermawan Magdir Ismail meminta Kejaksaan Agung kembali mengusut dugaan keterlibatan Menpora Dito Aryo Tejo dalam kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Ya saya kira semuanya, siapapun itu yang dianggap melakukan perbuatan yang dapat dipidana itu harus diusut oleh pihak kejaksaan, gitu loh. Apakah dia bersalah atau tidak itu kan urusan pengadilan, gitu loh, ya. Magdir Ismail pada Agustus lalu menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Kala itu, Magdir mengaku ada seseorang yang menyerahkan uang 27 miliar ke kantor. Dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo ini, Irwan Hermawan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda kami ajak Anda menyimak cerita Nusantara dari Pulau Dewata, Bali. Ada tradisi mepet, tradisi yang dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur warga di Pura Kayangan Desa Kesiman, Denpasar. Dalam tradisi ini, para ibu berjalan sambil menjunjung gebogan dengan ketinggian sekitar 45 cm. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray.
Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Expose. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Salonpas Jet Spray, let's move! Saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari penjuru tanah air. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Denpasar, Bali dan juga Manado, Sulawesi Utara. Sudah bersiap 2 jurnalis Kompas TV. Yang pertama ada Jipayana Putra di Denpasar dan juga Hana Imbar di Manado. Pertama kita ke Jipayana terlebih dahulu. Jipa, ada informasi apa saja dari Pulau Dewata? Baik, Glendri, terima kasih atas waktunya. Dan informasi pertama dari Pulau Dewata, Bali datang dari Pasar Seni Sukawati di Gianyar, di mana di Pasar Seni Sukawati Gianyar terdapat sebuah karya seni yang berupa Dreamcatcher yang dipercaya sebagai penangkal mimpi buruk dan penangkap mimpi baik. Dan hasil karya ini pun digandrungi oleh wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara, khususnya wisatawan dari Korea. Benda berbentuk lingkaran dengan jaring-jaring di tengahnya, namanya adalah Dreamcatcher atau penangkap mimpi. Dreamcatcher atau penangkap mimpi ini, menurut kepercayaan suku Indian, benda ini dipercaya bisa menangkap mimpi baik dan membuang mimpi buruk. Biasanya, benda ini digantungkan di jendela kamar, di depan pintu, atau di daerah dekat tempat tidur. Di Pasar Seni Sukawati Gianyar, kerajinan Dreamcatcher ini banyak peminatnya. Mulai dari generasi muda warga lokal hingga wisatawan asing, utamanya wisatawan asal Korea. Bahan pembuatan Dreamcatcher ini pun terbilang sederhana, yakni hanya membutuhkan benang, rotan, dan bulu ayam saja. Namun, diperlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Ada 1-2 biji, ada aja yang laku setiap harinya. Dari Rp5.000 sampai Rp100.000, Rp150 ada. Untuk Dreamcatcher-nya dibutuhkan benang sama bulu ayam. Semua golongan peminatnya. Dari lokal sampai sampai mancanegara senang. Untuk Dreamcatcher-nya ada supplier yang ke sini, dibuatnya di daerah Bali, tapi untuk bahan-bahannya dari luar, seperti Pulau Jawa. Tapi pengrajin desainnya dari Bali semuanya, Pak. Dreamcatcher di Pasar Sukawati ini dijual beragam, mulai dari yang paling sederhana dengan harga Rp5.000 hingga yang paling mahal Rp150.000. Sang Putu Aryase, Kompas TV, Gianyar, Bali. Selanjutnya kami ajak saudara untuk melihat tradisi mepet yang dilaksanakan di Kota Denpasar. Tradisi mepet yang sebagai wujud bentuk syukur warga di Pura Kahyangan Kesiman Denpasar ini diisi oleh ibu-ibu yang menjunjung gebogan atau sesajen yang memiliki tinggi hampir 45 cm. Ratusan ibu-ibu PKK beriringan menjunjung gebogan atau rangkaian buah-buahan untuk persembahan. Ini merupakan tradisi mepet yang digelar serangkaian upacara di Pura Kahyangan
Desa Kesiman, Denpasar, Bali. Tradisi mepet dilakukan dengan menempuh jarak 2 km dari Banjar menuju Pura dengan iringan Bleganjur. Menggunakan pakaian tradisional menambah keanggunan ibu-ibu PKK dalam mengikuti tradisi mepet ini. Para ibu-ibu PKK ini terlihat bersemangat, berjalan sambil menjunjung gebogan dengan ketinggian sekitar 45 cm. Tradisi ini tetap dijaga hingga kini untuk kebersamaan dan persatuan warga desa adat, serta sebagai wujud rasa syukur umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang intinya adalah suatu tradisi ritual persembahan rutin dalam rangkaian penauran perwujudan keberhasilan manusia kramo di dalam melaksanakan tata kehidupan sehingga terjadi harmonis, desentralisasi. Persembahan itulah merupakan upaya bakti warga dari khususnya di Kesiman dan secara umum di Kesiman, khususnya kami warga Kebonpuri. Sesampainya di Pura, gebogan akan dipersembahkan dalam upacara sebelum nantinya buah dan jajanan yang dipersembahkan dinikmati bersama sanak keluarga. Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Dan itu dia saudara, dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Pulau Dewata, Bali. Kami kembalikan studio, Glendis. Terima kasih Jipayana dari Pulau Dewata. Kita terbang ke Manado, Sulawesi Utara. Sudah ada Hana Imbar di sana. Hana, ada informasi apa saja dari Sulawesi Utara? Baik, terima kasih Glendis. Selamat siang Glendis dan juga saudara. Kali ini ada dua sorotan utama dari Biro Kompas TV Manado, Provinsi Sulawesi Utara dalam cerita Nusantara edisi hari. Informasi pertama, saudara, lomba stand-up paddleboard telah perdana di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kompetisi yang digelar di kawasan Pantai Megamas, Kota Manado ini diminati para peserta yang tidak hanya berasal dari Provinsi Sulawesi Utara, tapi juga berasal dari daerah Provinsi Sulawesi Utara lain. Lomba stand-up paddleboard baru perdana digelar di Kota Manado dalam ajang Castle Cup 2023 yang diinisiasi TNI Angkatan Laut bersama Pemprov Sulawesi Utara. Lomba stand-up paddle yang digelar di Manado ini diharapkan bisa menjadi ajang perlombaan bagi atlet-atlet untuk menunjukkan prestasi, sekaligus bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisatawan secara khusus di bidang maritim. Lomba stand-up paddle ini olahraga baru dan lagi tren di Indonesia. Kita sekitar 3 bulan gagas olahraga stand up paddle di Sulawesi Utara, dan pada kesempatan Piala Kasal ini kita diberikan kesempatan untuk menggelar kompetisi stand up paddle perdana di Sulawesi Utara, yaitu nomor technical 2.500 meter untuk putra, putri, junior, dan main master. Meski baru pertama kali digelar, banyak peserta lomba stand-up paddle yang ikut berpartisipasi dari berbagai daerah, kabupaten, dan kota di Sulawesi Utara, termasuk peserta yang datang dari luar daerah seperti Depok dan DKI Jakarta. Ombaknya besar, terus di setiap beloknya itu ada ombak, jadi ada goyang dikit. Harapannya kita agar supaya semua atlet terlibat di kegiatan ini dan kemudian dapat dikembangkan oleh pemerintah kita di Kota Manado sebagai daya tarik wisata. Dalam kompetisi ini terdapat 5 kategori yang diperlombakan, yakni kategori stand up paddle junior untuk putra dan putri, kategori open woman dan open men, serta kategori men master untuk usia 40 tahun ke atas. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami ajak saudara untuk menyaksikan dari daerah Belaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Saudara, bermodalkan internet, ada seorang istri dari prajurit TNI Angkatan Darat di Desa Mopoya Utara, Kecamatan Belaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara ini merajut tas dari bahan tali kur premium. Dan selain cantik dan unik, saudara, sebagian hasil dari keuntungan penjualan tas itu disisihkan untuk para anak-anak yang berkebutuhan stunting.
Seorang istri prajurit TNI Angkatan Darat, Leni Suyoto, warga di Desa Mopuya Utara, Kecamatan Dumuga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, berkarya dengan membuat beraneka ragam tas yang terbuat dari bahan tali kur premium. Awalnya Leni belajar mencoba membuat rajutan biasa yang dia pelajari melalui internet. Dari awalnya coba-coba inilah, Leni akhirnya bisa membuat rajutan tas beraneka bentuk dan ukuran, serta dikombinasi warna seperti tas fashion, dompet, dan tempat air minum. Sementara bahan sisa tali kur dibuatkan gelang dihiasi giok sehingga nampak cantik dan unik. Hasil karya ini kemudian dipasarkan melalui media sosial dengan harga mulai dari Rp45.000 hingga Rp1.000.000 tergantung bentuk, ukuran, serta tingkat kesulitan waktu membuatnya. Hasil kerajinan tangan Leni tidak hanya dikenakan di wilayah Bolaang Mongondo saja, namun telah dipasarkan ke luar daerah seperti Kalimantan. Dalam sebulan, Leni bisa meraup keuntungan bersih Rp5 juta. Sebagian penghasilannya disisihkan untuk membantu kebutuhan anak penderita stunting di wilayah tugas suaminya sebagai babinsa di Desa Osion dan Desa Konaro. Awalnya kami dapat arahan dari per koramil itu disuruh buat keterampilan dari tali kur. Pas waktu itu koramil kami itu kebagian tumbler tempat botol minum. Ini saya belajar dari YouTube, Pak. Dari YouTube agak susah sih memang. Awalnya cuma belajar rajutan dasar. Habis itu saya penasaran kan dengan model-model lain. Akhirnya saya buat ini, ciptakan sendiri rajutan saya sendiri, model rajutan saya sendiri itu. Jadi dari situ saya termotivasi, saya belajar, oh ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Akhirnya perlahan-lahan saya tekuni, saya ini sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak tas yang saya hasilkan. Itu hasilnya beberapa persen itu Pak saya donasikan buat anak penderita stunting di wilayah binaan suami saya. Meski tergolong baru, namun Leni mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu yang tinggal di lingkungan rumahnya. Mereka diajari cara merajut tali kur hingga jadi barang berguna dan tentunya bernilai rupiah. Leni bercita-cita akan terus mengembangkan usaha ini dengan membentuk kelompok usaha kecil dengan memberdayakan ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Ya saudara, demikian cerita Nusantara dari Biro Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kembali ke Glenn. Terima kasih Hana Imbar dari Manado, Sulawesi Utara, dan sebelumnya ada Jipayana Putra dari Denpasar, Pulau Dewata. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. PDI Perjuangan hari ini menggelar rapat kerja nasional di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Jokowi bakal hadir sekaligus memberikan pidato siang ini. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, Herbal aja. Oh, Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante?
Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Envagro E+ MFGM Pro. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! X-Force. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Pro on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Pro on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Have you ever wondered if you could experience the whole of Indonesia all from a single place? Step foot inside and be embraced by the warmth of Indonesian hospitality. At Santika, we embody the essence of graciousness, extending a heartfelt welcome that mirrors the openness of the Indonesian spirit. Immersing our guests in authentic experiences that celebrate Indonesia's rich cultural heritage is part of our very soul. Welcome to Indonesia. Welcome to Santika. Santika Indonesia Hotels and Resorts. Hospitality from the heart. 19 hari jelang dimulainya pendaftaran pemilihan presiden, sejumlah kelompok relawan Jokowi terbelah. Ada yang mendukung bakal capres Prabowo Subianto, ada juga Ganjar Pranowo. Tak cuma bakal capres, putra bungsu Jokowi yang jadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep pun mendekati kelompok relawan Jokowi. Projo yang didirikan Budi Ari Setiadi, yang kini Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, kini terbelah dukungannya. Projo, akronim Pro Jokowi, adalah relawan yang dikenal publik membantu pemenangan Jokowi mulai dari sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia. Bila Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo membocorkan arah dukungannya ke bakal capres berinisial P, lain halnya dengan sekondanya di Projo, yang sudah pro Ganjar Pranowo. Ikut dikit lagi. Ikut yang mana? Ada deh. Mas Kaisang di PDI nih, Mas Kaisang depannya P. Nah. P semua Pak, partai soalnya. Bukan, depannya pokoknya capres yang dukung Projo depannya P. Oke. Ya, antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ya. Teman-teman kami di Projo ini. Saya Ketua Pergerakan Wanita Nasional Jawa Timur. Dari Jawa Timur langsung? Langsung. Oke. Kenapa mau datang kemari, Bu? Ya kita deklarasi untuk Bung Ganjar dari Projo, sekarang jadi Projo Ganjar Pranowo. Berapa banyak dari sana, Bu? 100 orang.
Sebelumnya, Prabowo mendapat dukungan sejumlah elemen Jokowi di Solo dan Semarang. Di Solo, relawan pengusung Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi menjadi wali kota, menetapkan pilihannya mendukung Prabowo. Bahkan, Gibran yang kader PDI Perjuangan mengantar Prabowo bertemu relawan pendukungnya dan ayahnya Jokowi pada Mei lalu. Memang belum jelas benar siapa inisial P yang dimaksud. Karena bisa jadi memang Prabowo Subianto atau bisa juga Pranowo yang adalah nama belakang Ganjar. Jokowi yang relawannya sering mendapat arahan berkelit saat ditanya soal capres berinisial P yang didukung kelompok relawannya Projo. Ya tanyakan ke Projo, tanya semua kok tanyakan ke saya. Tadi Parmusi juga tanya ke saya. Janganlah, ini kedaulatan itu ada di tangan rakyat, yang memilih itu rakyat. Ya ditanyakan langsung aja ke rakyat. Itu. Selain Projo, setelah populer menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi punya sejumlah organ relawan yang membantunya menang di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Salah satunya Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP. Yang satu ini didekati putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ataupun silaturahmi politik pertama saya ke relawan Pak Presiden, salah satunya adalah Bara JP yang dimana adalah relawan paling tua, relawan yang paling pertama mendukung Pak Presiden selama 2 periode ini. Saya nggak nyebutnya, tapinya lagi ya Pak. Dan di sini kami dari PSI meminta restu. Selain koalisi partai pendukung, kelompok-kelompok relawan Jokowi berperan penting memenangkan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Suara relawan Jokowi kini terbelah, mendukung Prabowo dan mendukung Ganjar. Tim Liputan, Kompas TV. Bakal Capres dan Bakal Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengunjungi Sumeneb, Jawa Timur. Di hadapan para kiai, habaib dan ibunya, Anies dan Muhaimin kompak mengungkit ketimpangan di Indonesia. Anies dan Muhaimin mengunjungi pondok pesantren Ar-Raudah di Desa Gudengan, Sumeneb, Jawa Timur, Jumat siang. Di hadapan para kiai, habaib dan ibu nyai, pasangan Amin ini berjanji menghapus ketimpangan di Indonesia yang dialami petani dan nelayan. Selama di Sumeneb, pasangan Amin juga ke pondok pesantren lain seperti Anukiah dan sejumlah masjid di Kabupaten Sumeneb. Ketidaksetaraan tidak bisa menghasilkan persatuan. Kalau ada tempat yang bersatu, akur, tentrem, dan timpang, saya pengen lihat contohnya. Nggak ada. Bagaimana selama 78 tahun kita merdeka dan petani-petani kita sampai sekarang terus menjadi yang terkalahkan, tersingkirkan, terpinggirkan. Kita yang di perkotaan harus membeli dengan harga yang tinggi kebutuhan pangan itu. Bila harga beras itu tinggi dan harga yang tinggi itu uangnya sampai ke petani, ikhlas tidak kita? Ikhlas. Masalahnya harganya tinggi tapi uangnya tidak ke petani, hilang di tengah. Suasana yang saling tidak percaya, saling curiga menjadi Indonesia yang damai, solid, bersatu, dan kokoh. Amin. Kita punya ukhuwah nahdiyah, kita punya ukhuwah islamiyah, kita punya ukhuwah watoniyah, kita punya ukhuwah basyariyah. PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional keempat di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Dalam Rakernas, PDIP melakukan konsolidasi menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Rencananya agenda Rakernas ini akan dibuka pidato Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo juga menyampaikan pidato politik di Rakernas PDIP. Selain membahas agenda Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024, PDI Perjuangan juga membahas sejumlah hal seperti kedaulatan pangan. Kita bicara kedaulatan pangan, maka semua diminta untuk serius mengurus persoalan pangan ini. Ya, dari hulunya sampai ke hilir, termasuk modernisasinya, termasuk pupuknya, termasuk bibit bagusnya, termasuk kondisi lingkungan yang mulai rusak. Cukup kompleks ya, makanya PDI Perjuangan hari ini Rakernasnya bicara pangan, dan itu sangat strategis, apalagi sekarang lagi terjadi El Nino ya. Ini menjadi sesuatu yang ya isu yang paling dibutuhkan oleh rakyat. Kan harga-harga beras juga sedang tinggi kan sekarang. Ini butuh pengendalian dari kita. Ada rekan kami Nanda Aprilia di J-Expo, tempat digelarnya Rakernas PDI Perjuangan. Selamat siang Nanda, selain soal ketahanan pangan, apa saja bahasan Rakernas selama 3 hari dan bagaimana dengan agenda politik 2024? Ya, selamat siang Glenis dan juga saudara. Untuk pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan Rakernas keempat ini memang dilangsungkan secara 3 hari, dimulai dari hari ini merupakan hari pembuka, di mana untuk hari ini memang mengusung temanya, berarti nanti benar-benar yang akan dibahas adalah terkait dengan kedaulatan pangan. Kemudian rencananya untuk hari kedua besok, tanggal 30 September 2023 ini akan terkait pembahasan mengenai Pileg. Kemudian diakhiri di hari terakhir akan membahas terkait dengan persiapan menuju pemilihan presiden 2024 mendatang. Dan artinya memang di sini akan ada pidato, karena mengingat hari ini merupakan hari pembuka, nanti akan dibuka langsung oleh pidato pembuka, yakni akan hadir juga di sini nanti Presiden Joko Widodo, kemudian juga akan hadir Ketum PDI Perjuangan, kemudian juga nanti akan ada pidato yang akan disampaikan oleh Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Namun dari pidato pembuka ini yang membedakan adalah Ketum PDI Perjuangan. Nanti untuk konsep pidato pembukaannya sendiri, Ketum PDI ini akan membawakan 2, yakni pidato politik, artinya ini pidato pembuka yang bisa disaksikan oleh publik, kemudian juga ada pidato yang dilaksanakan secara tertutup, ini hanya ditujukan untuk kader dari PDI Perjuangan saja. Dan tadi kami melihat juga sebenarnya untuk agenda pembukaan hari ini sudah ramai maksud kami sejak tadi pagi, karena kalau melihat dari rundown untuk acara ini baru dimulai sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat nanti. Glenis juga saudara, tadi kami melihat sejak pagi memang banyak sekali acara pra-Rakernas menuju beberapa jam menjelang pembukaan Rakernas keempat ini. Kami melihat tadi ada acara-acara seperti diskusi, dan memang cukup ramai sekali di sini karena informasinya untuk hari pertama yang membahas terkait dengan pangan ini ada sebanyak 4.000 orang, ini perwakilan dari para petani maupun juga nelayan yang hadir dan juga turut diundang dari PDI Perjuangan ini. Nanti kita akan mendengarkan tentu dengan seksama Glenis juga saudara. Tadi kami juga sempat mewawancarai bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo terkait dengan agenda hari ini. Hari ini full dan tok akan membahas terkait dengan pangan, yakni nanti akan membahas terkait dengan tantangan apa saja, kemudian juga apa langkah-langkah yang bisa dilakukan terkait dengan pangan ini. Mengingat tadi yang disinggung oleh Ganjar Pranowo, iklim di Indonesia saat ini menginjak El Nino, ini artinya ada tantangan bagaimana penyelesaian dan juga penanganan ke depannya. Ini menjadi sangat strategis karena ini juga berkepentingan untuk rakyat banyak tentunya Glenis dan juga saudara. Jadi nanti kita akan lihat hari ini pembahasan yang akan dibahas mengenai atau terkait dengan pangan. Kemudian juga nanti tidak menutup kemungkinan Glenis akan ada pembahasan terkait dengan program food estate. Ini menarik perhatian memang beberapa kali belakang ini. Hal tersebut sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Jadi terkait dengan pangan apa-apa saja topiknya, dan juga apakah ada elemen of surprise hari ini yang akan terjadi begitu di Rakernas pembuka, kita akan lihat dan saksikan bersama nanti Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia langsung dari J-Expo Jakarta. Saudara, bagi Anda yang hendak jalan-jalan dengan moda transportasi kereta api, jangan lewatkan KAI Expo yang hari ini digelar di Jakarta Convention Center. Ada banyak promo yang ditawarkan, mulai dari kelas ekonomi hingga kereta luxury. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas Siang.
datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Kompas Siang kami lanjutkan dengan informasi dari perhelatan Hubspace KAI Expo 2023 yang digelar Kementerian Perhubungan. Presiden Joko Widodo turut hadir di acara ini. Presiden meninjau sejumlah stand pameran di area Hubspace KAI Expo 2023. Antrean panjang mengular di lobi depan gedung JCC. Antrean didominasi warga yang hendak berburu promo tiket kereta murah yang disajikan pada pameran ini. Warga rela mengantre sejak pagi untuk mendapatkan tiket kereta api dengan harga murah. Beragam promo ditawarkan mulai dari promo tiket kereta api ekonomi hingga kereta luxury. Bagaimana suasana KAI Expo? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Triksi, jadi berapa harga tiket termurah di KAI Expo hari ini? Ya Glenis, yang paling murah adalah Rp50.000 saja untuk kereta api jurusan Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Malang, Bandung maupun juga daerah lainnya di kelas ekonomi. Nah memang promo ini cukup besar sekali. Tadi kalau kami juga berbincang dengan beberapa pengunjung yang merasa tidak apa-apa untuk mengantri sejak dini hari bahkan agar mendapat tiket yang murah, namun fasilitasnya cukup lumayan atau lebih baik daripada biasanya. Nah tadi beberapa promonya selain ekonomi yang dengan harga Rp50.000 itu ada promo kereta api luxury yang menjadi Rp300.000, kemudian juga bisnis jadi Rp100.000, eksekutif jadi Rp150.000. Nah ini dipukul rata untuk sejumlah rute jarak jauh. Dan kalau tadi kami juga bertanya kepada beberapa stand yang menjual tiket, memang rata-rata yang paling diserbu adalah tiket kelas eksekutif karena memang harganya cukup murah Rp150.000 tapi sudah bisa nyaman berpergian sampai ke kampung halaman. Nah ini juga yang tadi kami tanyakan, apa alasannya nih membeli tiket saat ini atau berburu tiket dengan harga yang promo atau potongannya luar biasa. Mereka rata-rata menjawab adalah selain jalan-jalan mereka ingin pulang kampung dengan harga yang murah. Nah kalau tiket yang promo ini berlaku untuk perjalanan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Oktober.
di travel fair ini atau di KAI Travel Fair ini hanya menyediakan 73.500 tiket kereta api. Dan makanya kalau lihat antriannya, Gladys dan juga saudara, bukan hanya semakin siang semakin ramai, tapi kalau saya menengok sedikit saja ya, ini sudah terlihat sekali antrian yang cukup panjang dan juga mengular, bahkan sampai keluar ruangan. Nah, promo ini masih ada sampai tanggal 1 Oktober 2023, Gladys dan juga saudara, jadi masih bisa untuk berburu tiket murah agar bisa melakukan perjalanan dengan jarak jauh, tapi juga nyaman dan aman. Gladys. Terima kasih Triksi Valencia langsung dari JCC Jakarta. Bersiap menyambut kereta cepat Jakarta-Bandung, 2 Oktober ditetapkan menjadi tanggal peluncuran operasional secara sah. Kereta cepat atau yang disebut WUSH. Launching ini mundur dari tanggal yang sebelumnya ditetapkan 1 Oktober. Nantinya secara detail juga turut akan disampaikan tarif yang berlaku, termasuk promo-promo yang disediakan untuk dapat dinikmati masyarakat. Selain menuju Bandung, rencananya studi kelanjutan kereta cepat juga dilakukan hingga pembangunan sampai Surabaya. Jadi kalau kereta cepat ya, kita akan lakukan launching itu tanggal 2 Oktober. Karena tanggal 1 Pak Presiden sebut, tanggal 2 Oktober. Nah ini sama seperti LRT. Kita lakukannya bertahap, hati-hati, agar semua itu berjalan dengan baik. Jadi nanti datanglah tanggal 2 Oktober, ada beberapa keputusan yang penting di situ. Terutama logo akan diumumkan oleh Pak Presiden. Kita udah tahu host, WUSH, ya, tetapi nanti Pak Presiden pilih yang mana. Informasi dari luar negeri akan kami hadirkan selepas jeda, diantaranya dari Yunani. Banjir kembali melanda Yunani Tengah untuk kedua kalinya dalam bulan ini. Diperkirakan 140.000 jiwa terdampak akibat bencana banjir usai badai Elias melanda daerah ini. Arabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Arabica cappuccino nomor 1 di dunia. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Arabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Arabica cappuccino nomor 1 di dunia. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill,
critical thinking, dan communication skill yang... Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Bila Anda merasakan banjir kembali melanda Yunani Tengah untuk kedua kalinya dalam bulan ini. Diperkirakan 140.000 jiwa terdampak akibat bencana banjir usai badai Elias melanda daerah ini. Kerusakan terparah dilaporkan di sekitar kota Volos dan bagian utara Pulau Evia di dekatnya. Kedua kota ini merupakan kawasan yang rentan banjir akibat dampak kebakaran hutan besar-besaran 2 tahun lalu. Warga menggunakan beragam alat sederhana untuk berusaha menyedot lumpur dari rumah mereka. Namun lainnya mencoba mencari cara untuk mengeluarkan mobil mereka dari rendaman banjir. Dinas Pemadam Kebakaran melakukan banyak penyelamatan dan evakuasi. Uni Eropa menjanjikan Yunani bantuan dana untuk mengatasi kerusakan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstream. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra, dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Bila Anda merasakan 17 siswa SD Negeri Jati 3, Desa Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hingga kini masih dirawat akibat mengalami keracunan. Korban keracunan dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. 13 orang dirawat di Puskesmas Saguling, 1 korban di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan, dan 3 di Rumah Sakit Kartini. Korban keracunan mengalami gejala muntah, diare, dan demam.
Hingga kini total ada 36 siswa yang jadi korban keracunan jajanan aci mini yang dijual di depan sekolah. Kami tutup Kompas Siang sampai di sini. Saya Paskalis Siswari. Dan saya Glenny Soktania. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. ...1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat siang. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Kompas TV di Sapa Indonesia siang hari ini. Di antaranya informasi terkait dengan satu keluarga di Sika, Nusa Tenggara Timur. Tinggal di sebuah bangunan mirip gubuk yang dinding dan atapnya dibuat dari daun kelapa. Keluarga ini kerap tinggal berpindah-pindah, bahkan pernah tinggal di bawah pohon. Miris sekali. Berikutnya ada informasi jauh dari sumber air, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan semakin meluas. Kondisi ini pun membuat kualitas udara di kota Palembang berada di kategori sangat tidak sehat. Berikutnya kami ada informasi kuliner seperti biasa untuk Anda. Seorang pengusaha makanan di Jember, Jawa Timur memproduksi bakpao dengan ukuran jumbo berdiameter antara 13 sampai 17 cm. Bakpao jumbo ini dibuat dengan tujuan menarik minat pembeli. Strategi ini pun berhasil karena bakpao jumbo laris dipesan hingga 50 buah setiap harinya. 3 informasi utama ini dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dapat Anda saksikan di Sapa Indonesia Siang selengkapnya. Saudara, satu keluarga di Sika, Nusa Tenggara Timur tinggal di sebuah bangunan mirip gubuk yang dinding dan atapnya dibuat dari daun kelapa. Keluarga ini kerap tinggal berpindah-pindah, bahkan pernah tinggal di bawah pohon. Bangunan yang dinding dan atapnya terbuat dari daun kelapa kering di Desa Reroroja, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini adalah rumah bagi Anastasia Seo dan 4 anaknya. Rumah berukuran 1,5 kali 3 meter ini disangga kayu yang nyaris roboh. Anastasia terpaksa menambahkan beberapa kayu agar posisinya tegak kembali. Di rumah ini hanya ada satu tempat tidur yang terbuat dari bilah bambu. Rumah dari daun kelapa ini berdiri di atas tanah peninggalan almarhum suami Anastasia. Namun mereka tidak punya uang untuk membangun sebuah rumah yang layak huni di atas tanah itu. Di siang hari, panas masuk ke dalam rumah melalui sela-sela dinding daun kelapa. Jika hujan,
Anastasia dan anak-anaknya harus berlari dan berlindung di rumah tetangga karena atap dan dinding bocor. Sebelumnya, keluarga ini kerap tinggal berpindah-pindah. Bahkan, Anastasia pernah membawa anak-anaknya tinggal di bawah pohon. Sebagai seorang ibu, Anastasia berjuang menghidupi keluarganya. Ia mendapat upah dari mencuci pakaian tetangga, juga sebagai buruh tani harian. Mau buat rumah, supaya bisa tinggal dengan layak. Tapi belum ada uang begitu untuk buat rumah. Pemerintah desa atau dari pemerintah kabupaten, mereka ada kasih tidak? Uang, sumbang uang. Oh, BLT. Kita sendiri lihat kondisinya memang sangat parah. Rumahnya saja tidak layak huni. Sebelumnya itu yang sebelum dia tinggal di dia punya rumah yang lahannya sendiri, itu kan dia pernah tinggal di bawah pohon asam, bikin rumah seperti pondok begitu. Hanya beralaskan dengan pelupo. Terus kalau misalkan hujan, itu kadang sampai air tergenang basah di badan mereka, baru mereka lari berlindung di orang perumah. Terus walaupun dia ekonominya seperti ini, tapi dia masih mau bekerja seperti kuli petik lombok, diupah sehari berapa begitu, cuci pakaian diupah sekali cuci berapa gitu. Oleh pemerintah desa, Anastasia terkategori keluarga miskin ekstrim. Keluarga ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah desa dan diprioritaskan menerima bantuan. Cito Snatun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan lain, saudara, karena terbakar cemburu, seorang suami di Rembang, Jawa Tengah nekat menusuk pria yang diduga menjadi pria idaman lain istrinya. Akibatnya, korban harus dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi koma. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku berjalan menghampiri korban dan langsung menyerangnya dengan senjata tajam. Kami tidak dapat menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Tak butuh waktu lama, petugas dari Satreskrim Polres Rembang, Jawa Tengah berhasil membekuk pelaku warga desa Pulo, Kecamatan Rembang. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku merasa dendam dan emosi terhadap korban karena selama ini diam-diam menjalin hubungan asmara dengan istri pelaku. Korban ini ada indikasi berselingkuh dengan istri pelaku, di mana sudah akhir-akhir ini ada masalah keluarga. Jadi pada saat kejadian, pelaku ini mendatangi korban ke kos-kosannya, kemudian melakukan penganiayaan dengan menusuk. Akibat perbuatan pelaku, kini korban harus dirawat intensif di RSUD Dr. R. Sutrasno karena dalam kondisi koma. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun. Megananda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah. Beralih ke informasi lain, saudara siswa SMP korban perundungan di Cilacap, Jawa Tengah akhirnya dirujuk dari RSUD Majenang ke RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto. Korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka serius. Jawa Tengah telah dirujuk ke Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Menurut polisi, korban dirujuk karena mengalami luka yang cukup serius, termasuk di bagian rongga tenggorokan. Bahkan, korban juga harus menjalani operasi akibat aksi brutal yang dilakukan tersangka. Akan kami laksanakan untuk rujuk ke RSUD Margono untuk melaksanakan perawatan yang lebih intensif. Untuk biaya semua akan ditanggung oleh Polri.
Polisi menetapkan 2 siswa sebagai tersangka dalam kasus perundungan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Keduanya dijerat pasal berlapis, yakni pasal 80 dan pasal 170 tentang pengeroyokan. Warga Cilacap, Jawa Tengah dikejutkan dengan beredarnya video seorang pelajar SMP dianiaya oleh sejumlah pelajar lainnya. Viralnya aksi perundungan siswa SMP di Cilacap ini menyulut kemarahan warga. Sebagian warga hampir saja melampiaskan kekesalan mereka dengan menghakimi pelaku saat hendak dibawa polisi pada Rabu dini hari lalu. Namun, tindakan warga itu dapat diredam polisi. Setelah melakukan penyidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi pun menetapkan 2 pelaku sebagai tersangka yang tak lain merupakan kakak kelas korban. Menurut polisi, pelaku tega melakukan perundungan lantaran tak terima korban mengaku-ngaku sebagai anggota geng yang diketuai oleh pelaku. Motifnya karena korban ini mengaku termasuk menjadi anggota barisan siswa. Padahal dia bukan sebagai anggota barisan siswa. Dan dia juga sempat menantang-nantang keluar. Nah, akhirnya ketemulah sama ketuanya barisan siswa yang ada viral di video itu. Pelaku itu ketuanya berarti ya? Sementara indikasinya ya dia sebagai ketua di kelompok. Dua tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun dan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Walau pelaku masih di bawah umur dan akan diproses dengan peradilan anak, polisi memastikan hal itu tidak menggugurkan proses hukum yang tengah berlangsung. Pelaku kita amankan dan sudah ke Polresta Cilacap berikut 3 saksi. Dan ini didampingi semuanya oleh keluarganya masing-masing supaya tidak ada tindakan-tindakan lain yang mungkin menunjukkan Polri bahwa kita tidak profesional. Kita tetap profesional, bekerja sesuai dengan fakta hukum yang ada. Yang mengejutkan, salah satu pelaku dikenal aktif mengikuti kegiatan sekolah dan memiliki prestasi di bidang pencaksilat dan tilawah. Pelaku tersebut yang mengikuti ekstranya memilih pencaksilat. Itu. Dan pelaku itu pernah mengikuti lomba pencaksilat tingkat kabupaten dan meraih juara 2. Jadi prestasi ada. Lalu lomba yang kemarin diikuti di awal tahun ajaran dia mengikuti lomba tilawah. Itu juga di tingkat kecamatan dia bisa mendapatkan juara prestasi. Menanggapi kasus ini, psikolog anak menilai perlunya menanamkan nilai moral bagi anak-anak untuk mencegah adanya praktik perundungan di lingkungan sekolah. Selain itu, orang tua juga diminta lebih berperan dalam mendampingi anak. Jika ada gelagat yang tak biasa dari anak, orang tua harus lebih peka. Mencegah anak untuk mendapatkan perundungan bagi anak-anak yang melakukan, itu pertama semua anak di usia sejak dini harus diajarkan tentang yang kita sebut namanya moral, pendidikan moral. Misalnya kita lihat bahwa anak mengalami masalah yang tidak nyaman itu, orang tua harus cepat bertindak. Apa yang mesti dilakukan orang tua adalah menghubungi sekolah kalau itu terjadi di sekolah, ketidaknyamanan itu, atau terhadap lingkungan rumah. Kadang-kadang anak merasa juga tidak nyaman karena ada beberapa tuntutan orang tua, harus berprestasi, harus ini, harus ini, yang membuat anak juga tidak nyaman. Saat ini, korban perundungan dirujuk ke RSUD Margono Purwokerto untuk dirawat intensif. Adapun 2 tersangka tidak ditahan karena masih berada di bawah umur. Keduanya dititipkan di Rumah Penampungan Trauma Center Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.
Tim Liputan Kompas TV Cilacap, Jawa Tengah. Jauh dari sumber air, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan semakin meluas. Kondisi ini pun membuat kualitas udara di kota Palembang berada di kategori sangat tidak sehat. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Salonpas Jet Spray, let's move! Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fluider. Fluider, aktif basmi jamur. Produksi. Halo Wuling. Salonpas Jet Spray, let's move! Saudara, musim kemarau yang sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu membuat petani di Jembrana, Bali merugi lantaran puluhan hektar lahan pertanian yang sudah ditanami padi mengering dan dipastikan gagal panen. Puluhan petani di Desa Yeh Kuning, Kabupaten Jembrana, Bali dipastikan mengalami kerugian yang besar.
Pasalnya, puluhan hektar tanaman padi di desa ini dipastikan gagal panen. Kemarau panjang menyebabkan saluran irigasi tidak teraliri air dan menyebabkan tanah di tiap petak sawah mengering dan retak-retak. Padahal, di lahan yang mengering ini ada tanaman padi yang baru ditanam sebulan lalu oleh para petani. Berbagai upaya agar tidak gagal panen telah dilakukan, termasuk menyedot air dari sumur bor dengan menggunakan mesin. Namun upaya para petani ini gagal lantaran debit air di sumur bor yang dibuat juga mulai mengering. Akibat kondisi ini, tanaman padi menjadi kerdil. Bahkan kini para petani hanya bisa pasrah dan membiarkan begitu saja tanaman padi mereka tumbuh bersama rumput liar. Setelah tanam kira-kira 1 bulan yang lalu, mulai tanam, terus putus airnya, entah ini ada jadi kemarau panjang. Padahal bor ada, tapi kayaknya bantuan dari pemerintah untuk solar tidak ada, makanya beginilah jadinya. Kalau petani mengandalkan modal sendiri untuk beli bensin, kayaknya nggak mampu. Lalu diapakan Pak ini Pak? Ya dibuang kayak gini lah. Kalau besok bisa tumbuh lagi, mungkin akan pernah aja nih solusinya. Para petani di Desa Yehkuning, Kabupaten Jemberana ini mengaku merugi hingga puluhan juta rupiah. Padi yang gagal tumbuh nantinya akan dicabuti dan dijadikan pakan ternak bagi warga sekitar. Igede Ardika, Kompas TV, Jemberana, Bali. Sementara itu tingginya harga beras di pasaran berdampak pada omset penjualan yang menurun. Hal ini nyatanya juga berimbas pada pendapatan jasa buruh bongkar muat beras. Sebab daya beli masyarakat yang menurun membuat pengiriman beras lebih lama sehingga pendapatan buruh bongkar muat beras juga ikut menurun. Puluhan buruh bongkar muat beras di Pasar Induk Johar, Karawang, Jawa Barat terkena dampak dari harga beras yang masih tinggi di pasaran. Jasa buruh bongkar muat beras ini biasanya diperlukan untuk mengangkut beras ke mobil milik pembeli beras. Jika biasanya para pembeli bisa berbelanja beras 1 minggu 1 kali, namun karena beras mahal dan daya beli masyarakat menurun, pembeli berbelanja beras 2 minggu sekali. Berkurangnya intensitas pembelian beras dari masyarakat mengurangi pendapatan para buruh bongkar muat beras. Jika biasanya, para buruh bongkar muat beras bisa mendapat 150 hingga 200 ribu rupiah dalam sehari, karena sedikitnya pembelian beras, para buruh hanya mendapat penghasilan 50 ribu rupiah sehari. Hal ini pengaruh nggak terhadap para jasa panggul? Pengaruh juga Pak, jadi sangat sepi. Jadi nama sepi aja. Kalau biasa pelanggan belanja 1 minggu sekali, sekarang sampai 2 minggu baru belanja. Oh. Kadang-kadang kalau rame nyampe 200. Satu orang. Kalau lagi rame, kalau sepi begini paling 50. 50 Pak. 50 ribu. Para buruh bongkar muat beras berharap harga beras stabil dan daya beli masyarakat meningkat, sehingga jasa angkut beras kembali diperlukan dan para buruh bongkar muat beras kembali mendapatkan penghasilannya. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Jauh dari sumber air, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan semakin meluas. Kondisi ini pun membuat kualitas udara di Kota Palembang berada di kategori sangat tidak sehat. Dengan meningkatnya titik api menjadi 300 titik, membuat kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan kian meluas. Kebakaran lahan menyebar hingga jauh dari lokasi sumber air dan menyulitkan pemadaman. Lokasi kebakaran lahan di Oki paling luas terjadi di 4 kecamatan, meliputi Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, Cengal, dan Pedamaran Timur, dengan lahan yang terbakar merupakan lahan gambut dalam. Medan yang berat membuat petugas pemadaman darat juga kesulitan menjangkau lokasi kebakaran. Pemadaman udara melalui helikopter waterbombing saat ini dimaksimalkan dengan 4 unit dikerahkan khusus di wilayah Oki, disusul penambahan personel Manggala Agni dari Daops Jambi. Ya memang kendala kita di lapangan itu air. Air memang sudah sangat surut saat ini. Kemudian lokasi kebakaran itu sudah cukup jauh dari jangkauan prasarana jalan yang ada. Jadi tim harus bergerak lagi ke lebih dalam. Kemudian medannya juga sudah cukup berat karena memang gambutnya gambut dalam.
Asap dari kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komering Ilir berdampak ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini, kualitas udara di Palembang berada di kategori sangat tidak sehat. Sejak Selasa lalu hingga Kamis, pengukuran indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Palembang sudah melebihi level 200 pada parameter partikel PM 2,5. Ya, di Palembang ini pada hari kemarin sampai hari ini tuh masih menunjukkan di angka di atas 200 untuk ISPU ya. Ini kita sudah masuk ke kategori sangat tidak sehat. Nah, ini salah satunya pengaruh kebakaran hutan dan lahan di beberapa kabupaten kota yang mulai menyebar di kurang lebih 15 kabupaten kota yang kalau menurut data kita hotspot yang terjadi pada saat sekarang ini. Akibat kabut asap yang kian parah, warga terutama yang bekerja di luar ruangan mulai merasakan dampaknya. Banyak warga mengalami mata perih dan gangguan pada pernafasan. Yang jelasnya tenggorokan napas kita kan iritasi. Terus mata pedih, jelasnya kan asap. Apalagi malam, jelas itu malam itu sesak napasnya. Kalau udah pakai masker, ya itu. Dengan kondisi udara yang memburuk, masyarakat terutama anak-anak dan lansia diimbau untuk selalu menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Tetap di Sapa Indonesia Siang, usai jeda kami kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya informasi terkait sebuah jam tangan buatan Jepang di tahun 2023 merayakan ulang tahunnya ke-40. Jam tangan ini tetap eksis di banyak zaman karena dikenal dengan ketangguhan produknya. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Salonpas Jet Spray, let's move! Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu.
Salonpas Jet Spray. Let's move. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Saudara, sebuah jam tangan buatan Jepang di tahun 2023 merayakan ulang tahunnya ke-40. Jam tangan ini tetap eksis di banyak zaman karena dikenal dengan ketangguhan produknya dan memastikan pengoperasian yang andal dalam segala situasi. 2023 menjadi tahun spesial bagi Casio. Karena tahun 2023, Casio merayakan ulang tahun ke-40 G-Shock. Dan selama 40 tahun, G-Shock sesuai namanya telah hadir dan diakui sebagai jam tangan tertahan terhadap guncangan apapun. Untuk terus membuat jam tangan G-Shock bertahan, Casio terus-menerus mempromosikan jam tangan ini di banyak negara di seluruh dunia. Bukan hanya memperkenalkan model-model terbarunya saja, tetapi juga memperlihatkan tentang fungsi dan kemampuan adaptasi G-Shock terhadap gaya hidup modern. Hasilnya, G-Shock membuat kemajuan dinamis, terutama di acara ulang tahunnya yang ke-40. ここまで世界34カ国、計80回の開催を実施しております。G-Shock 4つ魅力があると思ってます。一つは世界中でこういった大型のイベントを開催しているということが一つ。で、2つ目は我々販売して40周年経ちますが、500万人のロイヤルファンがいらっしゃると。で、3つ目は、今までですね、世界中140カ国で販売していて1億4000万個の出荷をしています。約2500店舗で世界中で展開しており、まさにユーザーにとってみると近くで、手に取れる非常に価値の高い、商品だと思っております。で、4つ目は商品です。この独自性のある、商品、ユニークさというところはあるんですが、絶対的タフネスという上にいわゆる特殊樹脂を活用してデザイン的にも、豊かに表現ができると、音楽、スポーツ、カルチャー、そういったところに今この G-Shock が根付いて時計を飛び越えた、存在になりつつあるというのが G-Shock の最大の魅力と考えております。今までこれからも愛してくれているロイヤルファンの皆様で、これから新しく会うユーザーの皆様に、カシオ G-Shock は唯一無二の価値を、提供し続けます。そして皆さんに喜びと感動を与え続けますので、どうぞ、このブランドを愛し続けてもらうようによろしくお願いします。 Berdasarkan 40 tahun perkembangan fungsi dan aktivitas, G-Shock akan terus menangkap lebih banyak penggemar di masa depan dari seluruh dunia. Jam tangan buatan Jepang yang sudah berusia 40 tahun itu pun mendaftarkan produknya sebagai merek dagang 3 dimensi. Desainnya dipatenkan dengan tujuan untuk terus berevolusi dan terus memiliki nilai di masa depan. Casio telah mendapatkan pendaftaran merek dagang 3 dimensi G-Shock pada tahun 2023 di hari ulang tahunnya ke-40. Tahun 2023 adalah tahun kehadiran G-Shock ke-40 di tengah masyarakat. Tim Kekayaan Intelektual dan Lisensi Casio berhasil mendaftarkan merek dagang 3 dimensi G-Shock di Jepang.
ロゴ付きや文字ありと比べまして、その識別力をですね、発揮しているかどうかというところがポイントになっております。で、これが特許庁の方では非常にハードルが高いと。G-SHOCK 40周年経つんですけども、過去の雑誌であったりですね、この販売履歴であったりテレビコマーシャル含めた宣伝広告等のですね、さまざまな資料を集めました。段ボールで約3箱ぐらいになったというところです。G-SHOCK sudah terdaftar sebagai merek dagang umum dengan bentuk dan logo nama. Sedangkan hak paten merek dagang 3 dimensi berdasarkan bentuknya. Dan ini adalah hak paten pertama di Jepang untuk produk jam tangan. Merek dagang 3 dimensi paling terkenal di dunia adalah patung Kolonel Sanders ayam goreng Kentucky. Dan untuk mengikuti, menjaga produk G-SHOCK di masa depan, Casio kemudian mewujudkan pendaftaran melalui tim hak kekayaan intelektualnya tentang desain otentik G-SHOCK yang sudah dikenal puluhan tahun di dunia. Saat pendaftaran hak paten, Casio menyebut bahwa desain bentuk persegi miliknya memiliki ciri khas. Karena desainnya lah yang membuat Casio bekerja keras mengembangkan jam tangannya sebagai jam tangan yang tangguh, kuat, dan canggih. Uji coba Casio dilakukan lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan pendaftaran hak paten. Dan hal ini didasari dari bangga dan rasa hormat Casio terhadap G-SHOCK. Tetap di Sapa Indonesia Siang, Saudara. Usai jeda kami kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, seorang pengusaha makanan memproduksi bakpao dengan ukuran jumbo berdiameter hingga 17 cm. Ukuran bakpao yang besar ini dimuat dengan tujuan menarik minat pembeli. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Expos. Demi mendapatkan sumber mata, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus.
Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah pahlawan super memeriahkan peringatan Hari Kereta Api Nasional bersama puluhan pelajar sekolah dasar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Anak-anak diajak menaiki bus rel Batara Kresna dan mendengarkan dongeng dari para pahlawan super di sepanjang perjalanan. Sekitar 75 pelajar sekolah dasar di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ikut memeriahkan peringatan Hari Kereta Api Nasional ke-78 yang jatuh pada 28 September 2023. Anak-anak datang membawa bunga dan tumpeng untuk para masinis dan petugas di stasiun Sukoharjo. Sejumlah pahlawan super seperti Gatot Kaca, Spider-Man, dan Batman turut menyambut mereka. Anak-anak kemudian diajak menikmati perjalanan dengan bus rel Batara Kresna menuju stasiun Wonogiri. Sepanjang perjalanan, para tokoh pahlawan super menceritakan sejumlah dongeng untuk anak-anak. Mengajak anak-anak menikmati perjalanan wisata dengan bus rel merupakan cara Kereta Api Indonesia mengenalkan moda transportasi kereta api pada anak-anak. Melalui dongeng, anak-anak diperkenalkan cara mengisi waktu dengan membaca. Ini kegiatan rutin kami dari Superhero, memang suka mendongeng dimanapun untuk anak-anak, untuk menggelorakan semangat literasi. Kita tadi mendongengkan tentang kisah kancil dan monyet yang bercerita sedang perjalanan menuju ke tempat wisata naik kereta api sambil kita kasih pesan-pesan moral di dalamnya. Bus rel Batara Kresna adalah layanan kereta api milik PT KAI yang beroperasi di rute Solo, Purwosari, Wonogiri. Bus rel ini merupakan proyek kerjasama pemerintah Kota Surakarta dengan PT KAI. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk semuanya. Rasanya seperti apa ini Pak? Gimana? Rasanya seperti apa? Dapat kerja senang sekali lah pokoknya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kegiatan pertama itu menyerahkan tumpeng dan menyerahkan buket kepada masinis. Terus habis itu mendengarkan superhero bercerita di dalam kereta dan menaiki kereta. Tadi kemana itu tujuannya? Tadi tujuannya pertama ke Wonogiri. Perjalanannya gimana? Seru nggak? Seru banget, bisa bersama teman-teman, bisa main cerita-cerita di dalam kereta. Rangkaian kegiatan Hari Kereta Api Nasional dimaksudkan agar warga, terutama anak-anak, mengenal kereta api sebagai moda transportasi umum. Sekaligus memotivasi PT KAI agar menjadi lebih baik dalam melayani pelanggan. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Seperti biasa kami punya informasi kuliner untuk Anda saudara. Seorang pengusaha makanan di Jember, Jawa Timur memproduksi bakpao dengan ukuran jumbo berdiameter antara 13 hingga 17 cm. Ukuran bakpao yang besar ini dibuat dengan tujuan menarik minat pembeli dan strategi ini berhasil. Lantaran bakpao jumbo laris dipesan hingga 50 buah setiap hari.
jika bakpao normalnya berdiameter 7 hingga 8 cm. Bakpao yang Anda lihat ini berukuran 2 kali lipatnya, yakni mencapai 17 cm. Bakpao penganan ringan asal Tiongkok ini memang sudah jadi makanan yang umum ditemui dimanapun. Penganan ini disukai banyak orang karena memiliki isi yang beragam, mulai dari manis hingga asin. Dan untuk membuat bakpao ini berbeda, sang penjualnya membuat ukurannya menjadi 2 kali lipatnya untuk menarik minat konsumen. Bakpao yang diproduksi di rumah di wilayah Sumbersari, Jember, Jawa Timur ini menjadi usaha yang tak disangka-sangka akan laris manis. Ide mengubah ukuran bakpao ini memang merupakan bagian strategi pemasaran setelah sebelumnya Ferry, sang pemilik usaha, sempat terpuruk selama 2 tahun lebih akibat pandemi COVID-19. Dan untuk proses pembuatannya tidak berbeda dengan proses pembuatan bakpao pada umumnya. Hanya saja harus punya formulasi bahan yang tepat agar bakpao yang berukuran jumbo ini tetap memiliki tekstur yang lembut. Kesempatan saya untuk merubah sesuatu yang beda agar semua orang ini penasaran terhadap bakpao yang lebih besar ini. Dan ternyata animo masyarakat itu juga besar sekali. Dan alhamdulillah setiap hari saya bisa menjual bakpao itu 50 piece per hari. Sama halnya dengan bakpao pada umumnya, bakpao jumbo ini juga memiliki berbagai rasa. Di antaranya daging ayam, daging sapi, kacang, selai nanas, selai stroberi, kacang hijau, dan coklat kacang. Bakpao jumbo dijual antara Rp13.000 hingga Rp15.000 per buah. Meski saat ini bakpao jumbo ramai dipesan pelanggan, namun Ferry tetap memproduksi yang ukuran normal untuk melayani pelanggan lainnya. Dan untuk ukuran bakpao yang normal dijual antara Rp4.000 hingga Rp5.000 per buah. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Informasi usai jeda, saudara, seorang wanita yang memakai cadar nekat mencuri sebuah dompet jemaah saat sedang sholat di Masjid Fatimah Muhammad, Tebet, Jakarta Selatan. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Expos. Ih, kok bento? Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Kini usaha Ratu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alergi jontor nih.
Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Siang, saudara. Seorang wanita yang memakai cadar nekat mencuri sebuah dompet jamaah saat sedang sholat di Masjid Fatimah Muhammad, Tebet, Jakarta Selatan. Aksi pencurian itu terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV, seorang wanita nekat mencuri barang milik jemaah yang sedang sholat di Masjid Fatimah Muhammad, Tebet, Jakarta Selatan. Dewan Kemakmuran Masjid mengatakan saat itu jemaah baru mulai melaksanakan sholat asar. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung menggasak sebuah dompet di dalam tas jemaah. Agar kejadian serupa tak terulang, pengurus masjid akan terus mengingatkan jemaah untuk lebih menjaga barang bawaan. Ya ikut kajian seperti biasa, kemudian ya ikut persiapan untuk sholat asar. Nah, ketika menjelang sholat asar itu, korban ini kurang waspada sehingga barang pribadinya tidak dijaga. Jadi di saat itu pelaku melakukan tindak kejahatannya dengan mengambil dompet yang ada di tas. Sementara itu, seorang wanita di kota Bengkulu terekam kamera pemantau atau CCTV saat mencuri uang di laci kasir sebuah warung. Memanfaatkan kelengahan korban, wanita itu berhasil menggasak uang korban hingga Rp700.000. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang wanita mendekat ke arah meja kasir yang sedang tidak dijaga pemilik warung. Tanpa ragu, wanita itu langsung mengambil sejumlah uang di laci kasir. Pelaku bahkan sempat berpura-pura berbelanja dan menyapa pembeli lain sebelum meninggalkan lokasi. Korban baru menyadari saat melihat laci kasir dan uang dagangannya raib. Setelah mengecek rekaman CCTV, benar saja uang dagangannya telah dicuri. Pemilik warung menunggu itikat baik pelaku untuk mengembalikan uang yang dicurinya. Pagi-pagi itu rame itu emang, tapi lagi ribet aja kemarin itu kan. Oh, lagi di situ gitu berarti bang? Yo, lagi di konter, kakak lagi ngikuin ikan, lagi kencing dulu sebentar. Udah ya, ambilnya. Berapa banyak bang duit diambil itu bang? Sekitar berapa bang? Kurang lebih tuh adalah 500 sampai 700. Kami tutup Sapa Indonesia Siang hari ini, saudara. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa.